Oke. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Untuk hari ini kami akan melaksanakan UAS, yaitu mempresentasikan tugas ICT literasi dengan judul penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis. Nah, di sini rekan saya adalah Muslim Asidiki, dengan saya sendiri Nodi Anton Suhartono dan Ayu Lestari. Berikutnya saya akan meminta rekan saya untuk menjelaskan apa yang akan kami presentasikan. Silakan Pak Muslim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Nodi Anton untuk memberikan kesempatannya. Pertama, saya akan membacakan mulai dari abstrak terlebih dahulu mengenai judul teknologi informasi dalam bidang bisnis. Teknologi memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi pada bidang bisnis. Perkembangan teknologi informasi pada bidang bisnis memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek di bidang bisnis, terutama sebagai sarana komunikasi. Hal ini memunculkan istilah baru yang sering disebut sebagai globalisasi, di mana informasi antar benua maupun negara dapat ditransmisikan secara mudah, ringkas, dan cepat sehingga manusia di belahan bumi manapun dapat mengetahui dan mengaksesnya. Hal ini tidak terlepas dari munculnya jaringan internet sebagai wujud nyata dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet, muncul pola-pola interaksi baru yang diketahui manusia melalui media ini. Tidak hanya berbagai sarana komunikasi, kini internet juga dimanfaatkan sebagai sarana bisnis atau e-commerce. Salah satu pemerintah, e-government, dan lain sebagainya. Salah satu media digunakan dalam layanan ini adalah menggunakan suatu yang terdiri dari nama domain, server, dan konten. Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi di mana nama itu akan digunakan oleh pemilik internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. Karena nama domain memiliki sifat yang unik dan pendaftarannya menggunakan asas first come first served, maka seorang pembisnis yang sudah memiliki merek terkenal berlomba-lomba untuk mendaftarkan nama domainnya guna melakukan pemasaran melalui jaringan internet. Pendaftaran dan penggunaan nama domain guna menimbulkan suatu kemiripan atau atas suatu merek atau nama produk terkenal dengan cara mengacak atau merubah susunan hurufnya yang kemudian digunakan untuk mengecoh konsumen atau pengguna internet. Adapun masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara memperluaskan pemasaran dan penjualan dari seorang pebisnis secara online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu memperluas pemasaran dan penjualan secara online dengan cara memahami melakukan penjualan melalui media online atau website e-commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data, studi pustaka, dan internet searching, di mana setiap anggota melakukan pengumpulan data dari referensi-referensi yang dicari dari beberapa sumber internet. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kita dapat memperluas penjualan secara online dengan memasang iklan produk yang akan kita jual melalui media online seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, atau bisa dengan cara melakukan pendaftaran melalui website resmi penjualan online atau e-commerce. Kemudian ada latar belakang untuk pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mengakibatkan persaingan bisnis semakin ketat. Dengan adanya teknologi, aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan mudah, tentunya tidak dapat lepas dari peranan sistem informasi yang berada di dalamnya. Teknologi dapat memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat. Peran teknologi menjadikan pengolahan informasi dan data semakin mudah, yang sangat diperlukan bagi setiap pembisnis untuk meningkatkan pekerjaan dan waktu. Namun, untuk saat ini masih ada sebagian pembisnis kecil yang belum bisa menggunakan media teknologi informasi. Masih ada pembisnis kecil yang melakukan penjualannya secara online langsung dan hanya menawarkan produknya dengan menyebarkan brosur dan belum menggunakan sosial media untuk membantu pemasaran, sehingga pelanggan baru tidak dapat mengetahui jika mendatanginya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu informasi untuk membantu mempermudah pembisnis kecil dalam suatu proses penjualan, pemasaran, maupun pengolahan data penjualan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Sistem penjualan dengan menggunakan media teknologi informasi seperti smartphone dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian.
tanpa perlu datang secara langsung. Saat ini ada beberapa aplikasi smartphone yang dapat mengetahui suatu informasi juga sekaligus dapat melakukan penjualan dan pemasaran secara online seperti WhatsApp. Di aplikasi WhatsApp, seorang pembisnis bisa menawarkan atau membuat iklan di status WhatsApp atau di grup WhatsApp. Dengan adanya sistem penjualan secara online ini diharapkan dapat menstabilkan penjualan bisnis atau pedagang kecil. Dengan penerapan teknologi informasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pembisnis kecil dalam mengatasi permasalahan dalam proses penjualan, pemasaran maupun pelayanan. Kemudian untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara melakukan kegiatan penjualan secara online, bagaimana cara melakukan pemasaran dan penjualan secara online, bagaimana cara mempermudah pembisnis dalam melakukan penjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penjualan secara online, untuk memperluas pemasaran dan penjualan secara online, mempermudah pembisnis melakukan kegiatan penjualan secara online. Adapun manfaat dari penelitian ini, satu, membantu pembisnis kecil dalam melakukan penjualan secara online, membantu pembisnis kecil dalam memperluas penjualan mereka secara online. Dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat meningkatkan pelayanan sehingga kedepannya pembisnis besar ataupun pembisnis kecil dapat berkembang lebih baik. Kemudian ada tinjauan literatur. Teknologi informasi menurut Richard Dewes Eko Indrajat 2011. Teknologi informasi adalah teknologi berhubungan dengan pengolahan menjadi informasi dan proses penyaluran data informasi tersebut dalam batas-batas ruang waktu. Teknologi informasi hasil rekayasa manusia menurut Darmawan 2012. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengiriman ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas, sebenarnya lebih lama penyimpanannya. Bisnis menurut Skirno 2010. Bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan kehidupannya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Kemudian ada penjualan menurut Mulyadi 2016. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang dan jasa dengan impian dan mendapatkan laba dari pendapatan transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan bisa diberikan sebagai mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjualan ke pembeli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim. Berikutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah penjualan sistem kegiatan bisnis menurut Wijayanti di tahun 2017. Penjualan adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai target pasar dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Nomor 4 adalah commerce menurut Cho, Omset and Sing di tahun 2008. Electronic commerce atau e-commerce merupakan salah satu kriteria utama revolusi TI dan komunikasi di bidang ekonomi. E-commerce meningkatkan standar di antara komunitas bisnis di dunia. Pengembangan e-commerce telah mengantarkan perusahaan-perusahaan memindahkan upaya bisnis ke lingkungan online. Pada tahun 2010 sampai sekarang, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai bermunculan seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Selanjutnya, menurut ERP atau Enterprise Resource Planning dari Loudon di tahun 2012. Salah satu aplikasi baru di bidang bisnis adalah pemanfaatan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP tidak hanya identik dengan perusahaan dalam skala menengah dan besar. ERP juga bisa diaplikasikan dalam UMKM. Tujuannya adalah untuk bisa memudahkan dalam pengelolaan bisnis. Sistem ERP ini terdiri dari seperangkat modul fungsional standar seperti produksi, penjualan, sumber daya manusia, dan finance yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi. Adapun manfaat ERP untuk UMKM seperti data transaksi yang tersusun dengan baik dan rapi, memantau real-time stock, meminimalisir kesalahan laporan dan juga fleksibel.
Berikutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian. Metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup dengan pertanyaan di antara lain: 1. Nama, usia, jenis kelamin pengisi kuesioner. Nomor 2 adalah jika pengisi kuesioner ingin membuka bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan. Nomor 3, pengisi kuesioner lebih memilih bisnis secara online atau secara offline. Nomor 4, apakah pengisi kuesioner akan menggunakan teknologi informasi sebagai media kamu dalam menjalankan bisnis tersebut. Nomor 5, sebutkan media sosial atau platform apa saja yang akan pengisi kuesioner gunakan dalam menjalankan bisnis online-nya. Nah, penelitian ini diambil dari survei yang diisi oleh 44 orang yang ikut menjawab survei kuesioner, dan dapat dipahami bahwa dari 44 orang tersebut yang ingin melakukan bisnisnya dengan menggunakan teknologi informasi sebanyak 42 orang atau sebesar 95,5%, dan 2 orang lainnya atau sebesar 4,5% lebih memilih tidak menggunakan teknologi informasi. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Pengembangan website. Nah, pada penelitian ini, penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis adalah dengan pengembangan website penjualan secara online, yaitu dengan membuat akun di salah satu website penjualan online untuk membantu para pembisnis pemula dalam melakukan penjualan online. Di sini ada beberapa website yang bisa digunakan, di antaranya yaitu sendit.co, tokotalk.com, dan sini kita menggunakan salah satu website dari tokotalk.com, dan di sana diberi nama Toko de UMKM. Selanjutnya, tahapan planning. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pengembangan website, di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu menganalisa kebutuhan apa saja yang harus dilakukan di sistem website. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan diidentifikasi terlebih dahulu adalah kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta kebutuhan teknologi. Masing-masing kebutuhan ini sangatlah diperlukan agar sistem bisa dikembangkan secara efektif dan efisien. Kebutuhan-kebutuhan ini akan digambarkan dalam bentuk tabel sehingga dapat dilihat secara struktur di samping ini. Dengan nama home, menampilkan menu home yang berisi sistem yang sedang digunakan. 2 adalah order. Menu ini digunakan oleh user yang akan melakukan order pada website ini. Nomor 3 adalah produk, menampilkan menu list jenis produk apa saja yang dijual. Nomor 4 adalah diskon. Menu ini menampilkan diskon pada beberapa produk. Nomor 5 adalah toko online. Menu ini menampilkan desain toko dan rating toko. Nomor 6 adalah customer. Menu ini menampilkan yang menjadi member customer pada toko. Nomor 7 adalah statistik. Menu ini menampilkan statistik tingkat penjualan di toko. Nomor 8 adalah kontak, menampilkan menu yang berisi nomor yang bisa dihubungi serta alamat toko. Nomor 9 adalah form register, menampilkan menu untuk user yang belum mempunyai akun di website ini. Nomor 10 adalah login, menampilkan menu yang berisi memasukkan username dan password. Nomor 11 adalah admin, menampilkan menu untuk full controlling website seperti update produk, cek account user, serta berita pesanan. Berikutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Nodi. Saya akan melanjutkan untuk yang kebutuhan teknologi. Kebutuhan teknologi yang dianalisis di sini memaparkan teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem penjualan secara online. Teknologi yang dipaparkan berfungsi sebagai alat pengembang serta alat penjalan fitur sistem penjualan online. Alat penjualan fitur ini ada laptop, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan penjualan secara online ketika di dalam ruangan. Ada juga handphone atau cellphone, alat komunikasi yang biasa kita gunakan untuk melakukan penjualan online ketika di luar ruangan, sekaligus untuk melakukan komunikasi ketika ada pelanggan yang menelpon menanyakan produk yang mereka pesan.
Yang ketiga itu ada Wi-Fi atau jaringan internet, alat untuk mempermudah dalam membuka website penjualan online. Yang keempat itu ada kamera, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil foto pada suatu produk yang nantinya akan di-upload pada website penjualan. Lalu untuk tahapan desain ini ialah di mana dalam penelitian ini melakukan desain pada website toko penjualan online yang sudah dibuat dan didesain dengan seunik mungkin agar nantinya menjadi daya tarik untuk customer. Ini yaitu diagram aktivitas. Bisa dilihat di sebelah kiri itu gambar untuk diagramnya. Dari membuka website, memilih menu login, lalu memasukkan username dan password, dan bisa dilihat lain verifikasi dan sampai untuk ke menu utama. Diagram aktivitas login ini digunakan untuk merepresentasikan aktivitas yang berlangsung agar sistem website dapat dijalankan. Diagram aktivitas ini digambarkan di dalam fase ini merupakan gambaran dari berjalannya website penjualan. Pada sistem ini terdapat 5 diagram aktivitas, yaitu login, register, pemesanan, perbaikan, dan update katalog. Pada gambar yang di sebelah ini menjelaskan alur user dan admin dalam melakukan login. Jika user dan admin sudah memiliki akun, maka kegiatan selanjutnya memasukkan username, password, dan sampai ke menu utama. Berikut ini merupakan beberapa tampilan dari website yang dibuat melalui website tokotalk.com. Yang di sebelah kiri ini merupakan tampilan awal ketika kita melakukan login, dan yang kedua ini di sebelah kanan itu merupakan tampilan dashboard, menu yang berfungsi untuk melihat beberapa informasi terkait toko penjualan. Oke, kesimpulan dari presentasi ini, dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak pelaku bisnis yang masih tidak menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu dalam melakukan bisnisnya. Padahal dengan menggunakan teknologi informasi, aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu informasi untuk membantu dan mempermudah pembisnis kecil dalam proses penjualan, pemasaran maupun pengelolaan data penjualan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sistem penjualan dengan menggunakan media teknologi informasi seperti smartphone dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian tanpa perlu datang secara langsung. Saat ini ada beberapa aplikasi di smartphone yang dapat mengetahui suatu informasi, juga sekaligus dapat melakukan penjualan dan pemasaran secara online seperti WhatsApp, Instagram, bahkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga TikTok. Dengan adanya sistem penjualan secara online ini diharapkan dapat menstabilkan penjualan pembisnis atau pedagang kecil. Dengan penerapan TI ini dapat memberikan kemudahan bagi pembisnis kecil dalam mengatasi permasalahan dalam proses penjualan. Sekian untuk presentasi ini. Mungkin bisa ditutup sama Saudara Nodi. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan saya, Bapak Muslim Asidiki dan Ayu Lestari. Berikut adalah akhir dari presentasi kami. Terima kasih dan sekian.